Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2565 orang terkutuk. Li Fugui juga keluar dari pedesaan selangkah demi selangkah. Dia cukup akrab dengan kebiasaan hidup penduduk desa. Komandan Kiao langsung menyetujui. Waktu berlalu setiap detik. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Hua Duoduo telah memilah semua informasi yang dikirim oleh penduduk desa dan mengirimkannya kepada Gao Yunru. Gao Yunru juga telah membuat persiapan. Setelah melihat informasinya, dia meneruskannya langsung ke Departemen Keuangan. Departemen Keuangan memasukkan informasi, memeriksanya sekali untuk memastikan keakuratannya, dan kemudian memulai transfer terpadu. Kurang dari 40 menit kemudian, masing-masing dari 87 rumah tangga di desa Tianming menerima kompensasi penuh sebesar 10 juta yuan. Ketika kepala desa melihat informasi transfer di ponselnya, matanya hampir jatuh ke tanah. Baru saja dia berpikir bahwa Li Fugui pasti sedang membual. Lagi pula, lebih dari 800 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Tidak menduganya sekarang, pihak lain sebenarnya mentransfer 10 juta kepada mereka. Bersemangat, kepala desa berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum lebar, "Tuan, terima kasih banyak kali ini. Jangan khawatir, dengan uang ini, penduduk desa pasti akan segera meninggalkan desa." Sambil berbicara, kepala desa mengangkat teleponnya lagi dan mulai mengirim pesan. Penduduk desa dalam kelompok itu sudah mendidih karena kegembiraan. Tepat ketika semua orang berteriak-teriak ingin keluar. Tanpa diduga, malware dari desa benar-benar mengirim pesan di grup, karena pihak lain dapat memberi kita 10 juta. Saya pikir jika kita tidak keluar, apakah mereka akan memberi kita lebih banyak uang? Setelah penduduk desa mendengar ini, kelompok itu langsung menjadi tenang. Kepala desa setengah membuka mulutnya, menatap kosong pada kata-kata yang dikirim oleh malware di ponselnya. Beberapa detik kemudian, kepala desa tersadar dan segera memanggil malware. Begitu pihak lain menjawab, kepala desa memaki malware dengan keras. "Malware, dasar bajingan, apakah kamu masih manusia? Orang-orang memberi kita begitu banyak uang sekaligus, tetapi kamu masih serakah dan menginginkan lebih banyak uang. Apakah kamu ingin mati?" Ketika tidak ada uang, penduduk desa lebih menghormati kepala desa. Tapi sekarang, 87 rumah tangga semuanya telah menjadi multijutawan. Siapa yang peduli dengan kepala desa, terutama orang-orang seperti malware, menghadapi omelan kepala desa, dia malah mencibir dan berkata, "Kepala desa, jangan sok hebat di depanku. Apa kau benar-benar mengira aku tidak tahu? Pihak lain bisa memberi kita 10 juta sekarang. Saya pikir mereka pasti sudah memberi Anda 20 juta atau bahkan lebih. Sialan, kau ingin kami mengambil uang ini dan pergi begitu saja. Lupakan saja, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, beritahu mereka sekarang. Kau harus memberi kami 5 juta lagi per rumah tangga, atau kami tidak akan keluar dan melihat apa yang dapat kau lakukan pada kami. Jika kau punya nyali, suruh mereka untuk meluncurkan rudal dan meledakkan desa Tianming." Li Fugui berdiri di samping kepala desa. Setelah mendengar apa yang dikatakan malware di ujung telepon, alis Li Fugui perlahan mengernyit. Dia terdiam beberapa detik. Dia berkata terus terang kepada kepala desa, "Anda tutup saja teleponnya sekarang." Kepala desa itu memasang wajah masam dan berkata dengan putus asa, "Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini."
Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. Itu bukan salahmu. Li Fugui mengambil telepon kepala desa dan mengetik pesan. Saya Li Fugui, dan sayalah yang memberimu uang kali ini. Jika kamu bersedia pergi, keluarlah sekarang dan bantu para prajurit di luar untuk memindahkanmu. Tinggalkan desa Tianming dalam waktu 2 jam. Jika ada di antara kalian yang merasa uangnya tidak cukup dan tidak ingin pergi, kalian bisa tetap tinggal di desa. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa jika Anda tetap tinggal di desa ini, hidup Anda akan berada dalam bahaya. Sebagian besar penduduk desa masih tahu bagaimana merasa puas. Setelah melihat pesan teks yang dikirim oleh Li Fugui, mereka semua membalas dengan "Oke." Li Fugui melambaikan tangannya kepada Komandan Kiao dan berkata, "Komandan Kiao, Anda dapat membawa orang untuk membawa semua penduduk desa keluar sekarang." Komandan Kiao menanggapi dan segera memimpin orang-orang pilihannya menuju desa lagi. Pada saat yang sama, Malaoer masih mengirim pesan di grup, "Kalian orang-orang bodoh. Kalau mereka bisa memberi kita 10 juta, tidak bisakah mereka memberi kita 5 juta lagi? Jika kamu keluar sekarang, kamu akan menyesalinya nanti." Seorang penduduk desa membalas, "Malaoer, kita harus tahu bagaimana merasa cukup. Mereka sudah memberi kita 10 juta yuan, bisakah kita menghasilkan uang sebanyak ini dalam hidup ini?" "Ya, Malaoer, sebaiknya kau keluar secepatnya." Malaoer mengumpat dalam kelompok itu, "Untuk apa aku keluar? Aku tidak akan keluar hari ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Setelah meninggalkan kata-kata ini, Malaoer hanya mulai mengumpat kepala desa dalam kelompok itu. Kepala desa berdiri di samping Li Fugui, menggertakkan giginya karena kebencian. Dia berkata dengan suara tegas, "Tuan, saya akan membawa Anda ke rumah mereka sekarang, dan saya akan membawa orang untuk membantu Anda mencari. Setelah pencarian selesai, Anda bisa menembak mati bajingan rakus ini." Li Fugui tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Haha, jangan khawatir, ini hanya masalah sepele. Aku akan mengurusnya setelah sebagian besar penduduk desa pergi." Waktu berlalu dengan cepat dan sekarang sudah pukul 5 pagi. Langit di timur sudah mulai pucat. Setelah kepala desa membawa keluar rumah tangga terakhir penduduk desa, kecuali Malaoer, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan nada tidak senang, "Sialan, sekarang hanya Malaoer yang tersisa." Pada saat ini, Li Fugui telah memahami situasi keluarga Malaoer. Seorang bujangan tua, dia biasanya bukan orang baik di desa. Setelah mengetahui situasi ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kalian semua harus pergi sekarang. Saat kalian pergi, ingatlah untuk memberitahu penduduk desa bahwa desa Tianming akan mengadakan latihan militer dalam waktu setengah bulan ke depan. Selama periode ini, siapapun yang berani datang ke desa akan langsung ditembak." Kepala desa mengangguk cepat dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Saya pasti akan memberitahu mereka." Setelah mendapat jaminan dari kepala desa, Li Fugui merasa sedikit lega. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada kepala desa untuk pergi terlebih dahulu. Setelah kepala desa pergi, Li Fugui berkata kepada Komandan Kiao, "Komandan Kiao, mulai sekarang Kabupaten Daming akan bergantung padamu. Jika kamu menemui kesulitan selama bekerja, kamu selalu bisa datang kepadaku." Mata Komandan Kiao dipenuhi rasa terima kasih. Dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Kapten Li, aku mengerti. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu." Setelah menyapa sebentar dengan orang-orang dari departemen terkait,
Li Fugui membiarkan Zhou Dingan dan yang lainnya pergi. Ketika hanya para pemimpin sekte dan saudara-saudaranya yang tersisa di tempat kejadian, dia tersenyum tipis, lalu menatap orang-orang di depannya dan berkata terus terang, "Desa Tianming sekarang sepenuhnya milik kita." Selanjutnya, semua orang pergi ke desa untuk memahami situasinya. Setelah fajar, aku akan membuat pengaturan, tidak seorang pun bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, kali ini mereka hanya harus melakukan apapun yang dikatakan Li Fugui. Berpikir seperti ini, semua orang berbalik dan berjalan menuju desa Tianming. Bunga melihat ini, dia segera mendatangi Li Fugui dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, bukankah ada orang lain di desa sekarang?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apakah yang tersisa masih bisa dianggap manusia? 10 juta bahkan tidak bisa memuaskan nafsu makannya. Bisakah aku memberinya 5 juta lagi?" Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui berkata kepada Mudan yang berdiri tidak jauh dari situ, "Mudan, jangan hanya berdiri di sana. Beritahu anak buahmu bahwa ada orang lain di desa ini. Mereka pasti tahu apa yang harus dilakukan, kan?" Peoni mengangguk. Dia berbalik dan memerintahkan para penjahat dan monster yang mengelilinginya. "Dengar baik-baik, masih ada orang di desa yang belum pergi. Aku ingin kalian segera masuk ke desa dan usir semua orang yang belum pergi secepat mungkin." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Mudan berbalik dan bertanya pada Li Fugui, "Guru Li, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Mendengar perintah itu, para setan dan monster pun segera bertindak. Li Fugui berjalan menyusuri desa, mengenali topografi desa, dan berkata kepada Mudan dengan santai, "Ikuti aku dulu." Ketika semua orang di desa sudah pergi dan Xuan Ming, Meng Xian, dan yang lainnya sudah memahami desa dengan baik, aku tentu akan memberimu tugas. Peoni mengangguk sedikit. Saudari Ming dan Hua Duo tidak mengikuti Xuan Ming dan yang lainnya ke desa. Seperti Mudan, mereka mengikuti Li Fugui. Tujuannya tidak bisa lebih jelas lagi. Tujuannya adalah untuk mencegah Li Fugui dan Mudan bersama-sama dan melakukan sesuatu yang buruk. Li Fugui dapat memahami perilaku Suster Ming dan Hua Duo. Siapa yang membuat kedua wanita ini begitu mencintainya? Waktu berlalu setiap detik, tak lama kemudian hari sudah pagi. Baru saja fajar, teriakan menyayat hati terdengar dari desa. "Ada hantu! Ada hantu!" Bisa dibayangkan bahwa satu-satunya orang yang berteriak seperti itu adalah Malaoer. Li Fugui mendengarkan dengan tenang dan mengabaikan pihak lain. Namun Hua Duo kali ini menunjukkan raut wajah yang agak gelisah, lalu berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, sekarang kau biarkan para penjahat dan monster ini berhadapan dengan orang biasa yang tidak bersenjata. Apakah ini benar-benar tidak apa-apa?" Bersambung.